Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada pertemuan ini, yaitu pertemuan keempat mata kuliah dasar sistem informasi, bersama saya Kundang Karsono Juman. Baik, sekarang yang akan jadi bahasan kita adalah infrastruktur. Infrastruktur sistem informasi terdiri atas sekumpulan perangkat dan aplikasi peran sistem informasi dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan. Infrastruktur sistem informasi juga merupakan sekumpulan layanan mencakup seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh pihak manajemen dan terdiri atas kapasibilitas manusia dan kapasibilitas teknis. Berikutnya adalah yang termasuk layanan SI adalah 1. Platform komputasi, 2. Layanan telekomunikasi, 3. Layanan pengaturan data, 4. Layanan peran SI, 5. Layanan manajemen fasilitas fisik, 6. Layanan manajemen sistem informasi, 7. Layanan standar sistem informasi, 8. Layanan pendidikan sistem informasi, dan 9. Layanan penelitian sistem informasi. Standar industri eksternal, yaitu pertama ada client, demand, kompetitif, operasional, yang ditujukan ke ITIL, ISCM, CMMI, ISO 9001, ISO 20000, COVID, B1, COP, PDOD, dan SOC GLEB. IT Infrastruktur Library atau ITIL. Infrastruktur Library adalah sebuah kerangka best practice untuk memanage layanan TI yang terintegrasi dan berbasis proses. IT Infrastruktur Library merupakan sekumpulan buku yang berisikan praktis untuk memanage penyampaian layanan teknologi informasi. IT Infrastructure Library terdapat sebagai Registered Mark and the Office of Government Commerce of UK. Dipublikasikan oleh British Standard Institute sebagai BS1 5000. Berikutnya adalah ITIL proses, yang perlapisan pertama Service Delivery and Process, lapisan kedua yaitu Control Processing, Configuration Management, Cover Management. Ruang lingkup manajemen kapasibilitas, semua hardware dari PC, mainframe, file server, dan semua kelengkapan jaringan LAN, WAN, bridge router, semua peralatan storage, printer, dan sebagainya. Software jaringan, sistem develop terdiri maupun paket dan lain-lain.
sumber daya manusia, keuangan atau SDM bisa menyebabkan delay dalam respon time. Ruang lingkup manajemen kapasitas adalah semua hardware dari PC, mainframe, file server, semua perlengkapan dari jaringan LAN, WAN, bridge router, semua perlengkapan, semua software OS, software jaringan sistem yang didevelop sendiri maupun paket dan lain. Sumber daya manusia kurangnya SDM bisa menyebabkan delay dalam respon time. Manajemen kapasitas proaktif memahami tingkat penggunaan komponen-komponen infrastruktur pertumbuhan untuk menentukan komponen apa yang harus di-upgrade, kapan upgrading dilakukan, berapa biaya upgrading, manfaat proses pengadaan menjadi perencanaan sehingga umumkan pembelian dalam skala besar dengan harga khusus dari vendor, mencegah sebelum terjadi gangguan atau pelanggaran service level agreement. Manajemen kapasitas reaktif bekerja sama dengan manajemen insight prosedur penanganan gangguan dalam ITIL, mencari solusi permasalahan yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas, peningkatan beban penggunaan yang tidak diantisipasi. Capacity alignment, ya, masukan tentang kebutuhan. Ya, dari kiri kita lihat penjabaran strategi bisnis ke rencana pengembangan kapasitas IT. Di sini ada bisnis strategi, kemudian ada bisnis plan, kemudian IT strategi, dan IT investment plan. Tentu saja itu mengarahnya ke capacity management. Proses manajemen kapasitas, proses melibatkan pengumpulan pengukuran data tentang beberapa kerja maupun kinerja pelayanan IT. Data disimpan dalam CDB atau kapasitas database. Ukuran jumlah transaksi, respon time rata-rata, persen utilitas mesin dan sebagainya. Memberi masukan bagi penyesuaian SLA, memberikan rekomendasi bagi penyesuaian alokasi sumber daya TI, termasuk alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas. Baik, kita lanjutkan lagi. Manajemen kapasitas bisnis, yaitu yang paling atas agen budget, kemudian agen family and agreement, sign and general. Oke, berikutnya lagi kapasitas. Di input adalah latar belakang, kemudian di sub proses bisnis capacity dan sebagainya, output. Oke. Manajemen kapasitas juga bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengeliminasi titik kerawanan, gerakan tunggal, single sign, dan single point of the failure. Pertemuan hari ini selesai, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.